Guys, kalau di chapter sebelumnya kalian lihat Alon tiba-tiba muncul dan bikin seluruh gurun jadi membeku, di chapter 38 ini kita bakal lihat sesuatu yang jauh lebih gila lagi. Soalnya ternyata, orang yang paling terkejut dari semua kejadian itu adalah Lian sendiri. Dan buat ngerti kenapa dia sampai segitu kagetnya, kita harus tahu dulu satu hal tentang Lian. Dia sangat membenci kebohongan. Bukan cuma nggak suka, tapi benar-benar benci sampai ke akar-akarnya. Semua itu berasal dari masa kecilnya. Sebagai putri dari Master Red Tower, dia tumbuh di lingkungan penuh politik, manipulasi, dan orang-orang yang selalu punya agenda tersembunyi. Di luar terlihat mewah dan penuh privilese, tapi di balik itu semua, ada banyak sekali kebohongan. Dan kebohongan-kebohongan itulah yang akhirnya meninggalkan trauma dalam hidupnya. Sejak saat itu, Lian punya semacam obsesi. Dia tidak bisa mentolerir kebohongan, terutama kalau pembohong itu adalah seorang penyihir. Makanya guys, saat pertama kali bertemu dengan Count Palatio, alias Alon, dia langsung tidak suka. Soalnya rumor yang dia dengar tentang Alon terdengar sangat besar. Katanya dia adalah orang yang membantu menangani ancaman dari luar. Katanya dia punya kekuatan sihir yang luar biasa. Tapi ketika Lian melihat Alon dengan kemampuannya sebagai penyihir, dia langsung merasa ada yang aneh. Jumlah mana yang dimiliki Alon terlihat sangat kecil. Bahkan, menurutnya, mana itu tidak cukup untuk mencapai level 2. Jadi dalam pikiran Lian, rumor itu jelas bohong. Dia bahkan mulai percaya gosip lain. Bahwa sebenarnya yang mengalahkan ancaman itu adalah Deus Makalian, salah satu Master Knight terkenal. Sedangkan Alon, dia cuma mengambil kreditnya saja. Sejak saat itu, kebencian Lian terhadap Alon makin kuat. Tapi sekarang, saat dia berdiri di gurun itu, melihat fenomena yang terjadi di depan matanya, semua keyakinannya mulai runtuh. Udara panas gurun tiba-tiba berubah menjadi dingin membeku. Embun es mulai muncul di atas pasir. Dan pusat dari semua fenomena itu adalah Alon. Lian mencoba menganalisis sihir yang sedang terjadi. Dan semakin dia melihatnya, semakin dia tidak percaya. Ini sihir gabungan? Dan bukan cuma 2 mantra. Minimal ada 3 mantra berbeda yang digabungkan sekaligus. Guys, buat kalian yang belum tahu, sihir gabungan itu gila susahnya. Menggabungkan 2 mantra saja sudah sangat rumit. Karena kalau satu struktur saja rusak, seluruh sihir langsung gagal. Biasanya hanya penyihir level 5 atau lebih yang bahkan berani mencoba teknik seperti ini. Tapi yang melakukan ini sekarang adalah Alon. Orang yang menurut Lian bahkan tidak punya cukup mana untuk level 2. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Pria bermata satu, pemimpin Blood Saint tadi, sudah berada tepat di depan Alon. Tidak ada yang melihat bagaimana dia bergerak. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dia mengangkat 2 skimitarnya, siap menebas kepala Alon. Para tentara bayaran langsung panik. Lian bahkan mencoba menyiapkan sihir untuk membantu. Tapi semuanya sudah terlambat. Pria itu sudah menyerang. Tapi yang terjadi berikutnya, bukan kepala Alon yang terbang. Alon hanya mengatakan satu kata, beku, snap. Dalam 1 detik, tubuh pria bermata satu itu langsung membeku menjadi patung es. Masih dalam posisi menyerang, masih memegang pedang. Tapi sekarang, dia hanya patung es. Alon lalu mengucapkan satu kata lagi, hancurkan. Crack, patung es itu langsung meledak menjadi serpihan kecil. Pemimpin Blood Saint, orang yang tadi membantai puluhan tentara bayaran, hilang dalam satu serangan. Semua orang langsung diam. Gurun yang tadi penuh teriakan, sekarang sunyi total. Alon menarik napas pelan. Udara dingin keluar dari mulutnya seperti kabut. Lalu dia menatap para perampok yang tersisa, tanpa emosi, tanpa ekspresi. Aku akan memberi kalian kesempatan. Suaranya tenang, tapi penuh tekanan. Pergilah. Para perampok yang baru saja kehilangan pemimpin mereka langsung ragu. Lalu satu persatu, mereka kabur, melarikan diri ke segala arah. Sementara semua orang masih syok, Alon sebenarnya merasa sedikit lega. Karena rencananya tadi hampir gagal. Dia sebenarnya sudah tahu tentang Blood Saint Bandits. Dalam game yang pernah dia mainkan sebelumnya, kelompok ini punya satu karakteristik unik. Kalau pemimpinnya mati, semua anggota lain akan langsung kabur. Makanya target utama Alon dari awal memang pemimpinnya. Untung saja rencananya berhasil. Walaupun hampir kacau ketika pria itu menyerangnya lebih cepat dari perkiraan.
Sihir yang Alon gunakan tadi sebenarnya adalah mantra yang dia kembangkan selama setengah tahun. Namanya Extreme Cold. Mantra ini menggabungkan 3 jenis sihir sekaligus. Sihir, ruang sihir, es, sihir pemeliharaan efeknya, lingkungan di sekitarnya berubah sementara menjadi seperti tundra beku di utara. Mantra ini sangat penting bagi Alon, karena salah satu syarat untuk membunuh entitas asing adalah sihir harus digunakan di tempat dengan suhu ekstrem dingin. Dengan mantra ini, dia bisa memanipulasi kondisi lingkungan. Setelah semuanya selesai, Alon kembali ke kereta, dan disinilah perubahan lucu mulai terjadi. Perubahan pertama, pemimpin karavan Rat. Sekarang, dia tiba-tiba jadi super menjilat. Dia membawa anggur mahal, ham terbaik, dan terus menawarkan bantuan, seolah-olah dia siap memberikan apa saja yang Alon minta. Evan bahkan sampai berkomentar, pria itu berubah 360 derajat. Alon langsung menjawab datar, kalau 360 derajat, bukannya berarti dia tetap sama? Perubahan kedua, justru datang dari orang yang paling tidak terduga, Lian Aguileras. Penyihir Red Tower yang sebelumnya selalu memusuhi Alon. Sekarang datang dengan sikap sangat sopan. Dia bahkan meminta maaf. Dan bukan cuma itu, dia mulai sering berdiskusi sihir dengan Alon. Setiap kali mereka berbicara tentang struktur sihir, Lian selalu terlihat kagum, bahkan sering berbisik pelan. Oh, jadi begitu. Setiap selesai diskusi, dia juga selalu memberi Alon ramuan mana mahal. Awalnya Alon merasa sedikit canggung, tapi karena dia terus memberikannya, akhirnya Alon sudah mengumpulkan 4 ramuan mana selama perjalanan. Setelah lebih dari seminggu perjalanan, akhirnya mereka tiba di kota gurun koloni. Rat berpisah sambil terus menawarkan bantuan. Lian juga pergi setelah berjanji akan meminta maaf secara resmi lagi suatu hari nanti. Evan hanya bisa geleng-geleng kepala. Pedagang berubah itu wajar, tapi Putri Red Tower berubah sejauh ini benar-benar aneh. Alon lalu berjalan masuk ke kota bersama Evan. Kota ini tidak terlalu berbeda dengan ibu kota Asteria, hanya saja semua bangunannya berwarna pasir. Tapi ada satu bangunan yang langsung mencuri perhatian. Sebuah koliseum raksasa. Besarnya bahkan bisa menampung lebih dari 100.000 orang. Itu adalah simbol utama koloni ini. Tapi baru sekitar 20 menit berjalan, Alon tiba-tiba dihentikan. Sekelompok pria menghadang jalannya. Lebih dari 10 orang. Dan dari penampilan saja sudah jelas, mereka preman. Hei tuan bangsawan, mau ngobrol sebentar? Anehnya, para tentara bayaran di sekitar mereka hanya menonton. Beberapa bahkan terlihat menikmati tontonan ini. Alon langsung mengerti situasinya. Ini wilayah seseorang bernama Malian, salah satu dari 4 baba yaga di koloni. Julukannya Beast of Horror. Di wilayahnya, preman seperti ini memang biasa memeras pendatang baru. Alon sebenarnya tidak ingin membuat masalah. Dia bahkan sempat berpikir untuk membiarkan mereka merampoknya saja. Tapi tiba-tiba, preman itu menyentuh dahi Alon dengan ejekan. Hei, kamu mendesah di depan kami? Evan langsung meraih pedangnya. Tapi sebelum dia bergerak, boom! Preman itu tiba-tiba terlempar keras ke bangunan. Semua orang langsung terkejut, termasuk Alon. Lalu, sebuah suara muncul. Apa yang kalian lakukan pada tuanku? Crackle, petir, mulai muncul di udara. Seorang pria dengan mata emas menyala penuh amarah berdiri di belakang mereka. Terima kasih telah menonton sampai habis ya guys. Kalau berkenan silahkan like, komen, dan subscribe ya. Karena bagi Mimin itu sangat berharga untuk bisa terus semangat melanjutkan video ini. See you!